Selamat hari Minggu untuk saudara semua, khususnya Yabes Ministry Bandung. Kembali saya menyapa saudara yang ada di rumah, mungkin dalam beraktivitas saat ini. Hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Ya, kita boleh mensyukuri malam yang kita lewati, kita boleh beristirahat dengan baik. Pagi hari kita boleh bangun, kita mau datang kepada Tuhan melalui ibadah Yabes Ministry Bandung. Pada kesempatan ini saya percaya tidak secara kebetulan, tetapi rencana Tuhan selalu indah dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu menyanyikan satu buah lagu buat saudara, karena lagu ini boleh mengingatkan kita bahwa kita, ketika kita percaya, terima Yesus sebagai juru selamat yang hidup, status kita adalah orang-orang benar. Dan orang benar itu akan disertai, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Puji Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan ya kembali. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi sarana YouTube yang kami gunakan, bahkan urapi kami semua yang mengikuti ibadah live streaming ini. Kami percaya kami akan memberikan hati,
pikiran kami, fokus kami tertuju kepada firman Tuhan itu, benih-benih ilahi itu, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami, boleh menjadi penerang dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami berdoa dan kami akan siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti lagu tadi, bahwa jalan hidup orang benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya katakan tadi bahwa menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup, status kita, firman Tuhan berkata kita diangkat menjadi anak. Ya, tetapi kita perlu tahu bahwa ketika kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat yang hidup, kita sudah menjadi orang-orang benar. Orang percaya, orang benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tema saya pada ibadah pagi hari ini adalah orang benar harus hidup pakai titik. Jadi apa sebenarnya ya yang harus kita lakukan sebagai orang benar? Bukan saja ketika kita sudah menjadi orang benar, sudah percaya, ya sudah, saya sudah bangga dengan orang benar dan kita tidak melakukan sesuatu. Tetapi melalui kesempatan ini, ketika kita sudah menyadari bahwa saya ini adalah orang benar, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi tema saya pada ibadah saat ini adalah orang benar harus hidup titik. Ada 3 titik. Apa itu yang akan kita lihat sebentar? Kita lihat dulu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-92. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-92. Kita akan membaca ayatnya yang ke-13, ayat 12 sampai 16 ya. Ayat 12 sampai 16. Kalau di PowerPoint itu ayat 12 sampai 16. Jadi untuk ada berbeda variasi gitu. Kalau saya di King James Version mulai dari ayat 13 sebenarnya, tapi kita akan lihat di dalam ayat yang ke-12 ya. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Nah, dari sini sebenarnya saudara, untuk khotbah saya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ini adalah Mazmur peristirahatan, atau Mazmur ini dibacakan atau dinyanyikan pada hari Sabat. Hari Sabat, hari perhentian, hari peristirahatan ya, pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Makanya Mazmur ini dibacakan ketika mereka lagi beristirahat, lagi merenungkan. Misalnya 6 hari boleh beraktivitas, pas hari yang ke-7, hari Sabat, mereka boleh merenungkan itu melalui nyanyian Mazmur pasal 92 ini. Nah, di ayat-ayat teks yang kita sudah baca mengatakan bahwa orang menyinggung mengenai orang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat yang saya katakan tadi seperti tema bahwa ketika kita sudah berterima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup, kita sudah melekat, status kita adalah orang-orang benar.
orang-orang pilihan Allah, orang percaya. Nah, ada sesuatu atau ada hal-hal tindakan yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang benar. Nah, yang pertama saya membagi ada 3. Orang benar itu apa yang mereka harus lakukan? Apa yang mereka harus kerjakan? Saya akan baca yang pertama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi yang pertama, hidup orang benar, kehidupan orang benar itu harus progresif. Progresif akan apa yang namanya suatu kemajuan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Itu yang pertama. Bertunas itu merupakan bahwa misalnya ini batang gitu ya. Ketika akan muncul tunas, tunas muda kecil, awal suatu kehidupan yang baru. Misalnya ini yang gede pohonnya. Ketika dia akan bertunas, dia akan keluar entah dari tengah atau dari bawah. Nah, di sini bertunas seperti pohon korma. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru timbul. Saya percaya tuh saudara-saudara pasti melihat gitu tumbuhan atau pohon yang bertunas. Ada tumbuhan baru. Nah, ditekan kalau di sini dikatakan bahwa orang benar seperti bertunas seperti pohon korma. Nah, korma itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu 2018 itu saya ke Israel, saya melihat, waduh, korma di sana itu memang benar-benar enak. Sampai saya bawa saudara ya. Dan apa yang terjadi saudara, memang sangat manisnya. Dan saya lihat pohon-pohon itu, pohon korma itu besar-besar. Tapi yang saya perhatikan dan saya juga baca literasi-literasi yang ada bahwa pohon kurma itu dia ketika kalau ditanam bentuk biji. Tanam. Yang anehnya beda dengan pohon-pohon yang lain ketika ditanam misalnya biji. Yang anehnya begini saudara. Misalnya ini tanah. Tanamlah biji ditambun sama tanah. Di atas tanah yang di atas biji itu ditaruh batu-batu. Kan sebenarnya ini baru mau bertunas tapi udah ada batu agak sulit. Tapi itulah keunggulan pohon korma. Ketika dia mau bertunas bijinya itu udah mulai mengeluarkan ya tunas tumbuhan. Dia dorong yang batu ini, dorong keras. Nggak kuat dia. Apa yang dia lakukan? Dia merambatkan akarnya ke bawah. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Ketika sudah kuat, dengan mudahnya batu-batu itu akan terlempar atau ya berpindah posisi. Tunasnya akan muncul. Terus. Itu keunggulan. Pohon korma beda. Misalnya saudara tanam apa ya? Duren. Wah, saya ada tanam duren 2000 tahun lalu, makan duren sama papa mertua. Papa mertua bilang, enak ini." Ya udah, biji-bijinya saya kumpul, terus saya tanam. 10 saya tanam, yang jadinya 5. Saya tanam pertama itu, jadi biji saya taruh aja di tanah. 5 yang jadi. Yang 2-nya mati, 3 sekarang ada. Sekarang sudah begini. Nah, yang saya mau bedakan yang biji pohon kurma dan duren ini. Kalau duren, tempatnya itu tanahnya harus subur dan bagus. Dan jangan ada penghambat di ketika dia bertumbuh. Ketika ada penghambat, mati pohon duren itu. Sekarang udah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini benar-benar menandakan kita sebagai orang percaya itu harus hidup kehidupannya progresif. Saya percaya dalam hidup kita progresif berkembang, pasti ada halangan-halangan yang akan kita hadapi.
Tetapi ingat, pohon korma itu semakin kuat halangan-halangan untuk dia mau berkembang, semakin dia menancapkan akar-akarnya ke bawah sehingga halangan-halangan itu bisa lepas keluar dan dia bisa bebas bertumbuh. Dan ini yang harus kita renungkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang menjadi halangan saudara untuk lebih setia kepada Tuhan? Apa yang menjadi halangan saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan? Aduh, berat ini keadaan yang ada. Misalnya saudara, mohon maaf, ketika saudara ditempatkan di pekerjaan, sulit untuk beribadah, kayaknya dilarang. Tapi saudara, jangan sampai, ya maksudnya begini saudara ya, ketika sudah ada perjanjian itu untuk kita kerja teken kontrak untuk hari Minggu masuk, ya mau bagaimana saudara ketika saudara sudah bekerja di situ. Tapi jangan jadi alasan, misalnya sebenarnya hari Minggu bosnya boleh izinin gitu, bolehlah ibadah gitu ya 2-3 jam gitu. Tetapi kita ya nggak bisa dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai orang benar yang dikatakan harus memiliki kehidupan yang progresif? Ada suatu kenaikan tingkat rohaninya. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi hari-hari ini kita masih berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ya, makanya kita harus progresif. Pribadi yang energik baik dalam mengembangkan talenta maupun dalam mewujudkan mimpi dan rencana. Tetap namanya kita kuliah, kerja, rumah tangga, tetap ada yang namanya itu halangan, kendala, pergumulan, masalah kehidupan. Ada. Tetapi kita harus progresif, kita harus kalahkan tantangan itu. Ya, tadi barusan kemarin gitu ya. Kemarin saya kirim renungan. Saya kirim renungan bahwa hiduplah di dalam kebenaran. Akhirnya kebenaran tetap akan muncul sebagai pemenang. Ya, hiduplah kita dekat dengan Tuhan. Walaupun ada halangan-halangan yang diperhadapkan dalam hidup kita, ujung-ujungnya kita menang. Itu yang namanya kehidupan orang benar yang progresif. Ada suatu kenaikan. Ya, walaupun ada kalanya misalnya kita udah naik terus ada kalanya ya lemah dikit, tetapi kita harus naik lagi. Seperti kalau saudara lihat gambar petir, misalnya petir itu dia progresifnya bukan langsung lurus. Kehidupan orang percaya kan bukan lurus langsung naik, tidak. Tetapi naik, kalau petir itu ada turun sedikit, tapi dia naik lagi, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Itu progresif, positif, tren positif. Tapi jangan sampai seperti kalau misalnya di rumah sakit yang orang sudah meninggal, jadi gini-gini aja saudara. Lama-lama gini, meninggal lurus. Nggak ada suatu kemajuan progresif baik dalam iman, kesetiaan, hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama, orang benar itu harus hidup progresif. Tidak lelah berkreasi, terbuka terhadap perubahan, serta aktif memanfaatkan situasi yang sulit sekalipun. Sekarang kan kita menghadapi situasi yang sulit, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk kita berkreasi. Sebagai pengusaha, ya kita berkreasi, mengembangkan usaha kita, berkreasi, berinovasi. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lakukan. Ya, dalam kita jangan jadi alasan masalah itu untuk kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak seperti itu. Jangan jadi alasan. Ya, kita orang benar harus hidup progresif. Puji Tuhan. Yang kedua, saya bacakan. Bagian B, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tadi hidup orang benar harus progresif, naik. Yang kedua, hidup orang benar itu harus berkualitas. Progresif, naik, kualitas lagi. Benar-benar luar biasa. Kualitas. Saya teringat waktu saya ikut lomba pertandingan voli antar kabupaten di Sulawesi Utara, di Manado. Saya salah satu utusan kabupaten.
Ya, jadi di Sulawesi Utara itu kurang lebih yang ikut kami mewakili itu ada 8 kabupaten kota. Saya mewakili di kabupaten saya, Minahasa. Mainlah kami diutus di Manado gitu. Terus kebetulan kami menghadapi Tomohon. Pertama kami menghadapi Minahasa Selatan, kami menang. Di situ kami menghadapi Tomohon. Tomohon, pelatih kami bilang, kualitas pemain Tomohon itu di atas rata-rata. Jadi yang lebih dilihat itu kualitas. Ya, kualitas pemain. Idola saya kalau di sepak bola itu AC Milan. Ya, kemarin saya nonton AC Milan di Piala UEFA melawan Spartak apa gitu ya, yang dari tim dari Belgia kalau tidak salah, menang 1-0. Sekarang AC Milan kualitasnya mantap. Ya, kualitas. Waktu 2018 saya diizinkan Tuhan ke Israel. Kami lewat di Israel itu di bis, luar biasa pertanian di sana. Saya melihat satu lahan yang besar itu, pohon pisang. Letaknya, saudara, posisinya sama semua urutannya. Dan di atas pohon pisang pakai jaring-jaring kayak kelambu gitu, ditutup satu kawasan, kiri kanan. Dan menurut gate kami yang mengatakan, kalau di Israel misalnya, karena pohon pisang itu kan bertunas, misalnya satu pohon pisang, misalnya dia berbuah, dan di bawahnya itu akan bertunas pohon-pohon pisang kecil, gitu. Jadi lagi pohon lagi gitu kan, pohon pisang. Nah, yang orang Israel buat, misalnya satu pohon pisang, unggul, sudah. Ketika dia sudah berbuah unggul, dipotong ambil buahnya, otomatis yang pohon ini udah tidak bisa digunakan. Dan ada tunas-tunas yang baru, kurang lebih 5 atau 6 tunas. 5-6 tunas itu dipisahkan. Dan mereka melihat yang satu yang unggul atau kualitasnya mantap. Dan yang 4 nggak ditanam, nggak digunakan. Cuma yang satu yang digunakan. Makanya saudara, saudara yang belum ke Israel, saya promosikan. Kalau Tuhan berkenan, kumpul berkat ke sana, saya makan saudara itu anggur. Aduh, manisnya itu luar biasa. Manisnya minta ampun. Anggur warna hijau, ada yang anggur warna hitam, manis. Sampai saking manisnya, saking saya suka anggur itu, saya dapat song lah gitu. Ketika kami antri makanan di Yordania itu, Yordan, di restoran, saya lihat dari jauh, anggur sana, udah dipetik-petik, warna hitam mengkilau. Sebelum saya makan nasi ini, saya mau makan anggur itu. Dalam hati, kok mereka nggak ambil anggurnya itu? Pas posisi saya ambil anggur banyak. Tar duduk, saya masukkan anggur 2 biji ke mulut, kunyah. Pas saya gigit, hop, saudara, saya salah ambil. Saya kira itu anggur, ternyata buah zaitun. Buah zaitun, asinnya minta ampun. Waduh, gitu. Nah, kembali ke firman Tuhan. Jadi kualitas. Orang percaya itu, orang benar itu harus hidup berkualitas. Di sini katakan, ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Subur bukan hanya sekedar hidup, melainkan hidup dengan baik. Kualitas hidupnya begini. Ada kan orang hidup sekarang ya masa bodoh aja, ya udahlah, saya pasrah dengan keadaan. Itu mereka cuma sekedar hidup. Tapi kata hidup di sini, subur di sini adalah mengungkapkan suatu kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas. Ada salah satu pemudi di satu jemaat di Tatelu. Ya, waktu itu dia utusan dari mungkin dari Minahasa untuk ikut latihan prapon di Bandung. Kebetulan pelayanan Yabes di Bandung, saya hubungi karena saya kenal.
ya, satu gereja. Dulu saya pemuda di gereja di Manado, dia masih sekolah minggu. Dan apa yang saudara, yang saya mau katakan, saya jemput mereka di tempat latihan. Ya, tempat latihan di Jalan Soekarno, saya lupa itu, pokoknya Polda Jabar ke sana lagi gitu. Saya jemput, ikut persekutuan di Yabes. Waktu itu Yabes belum ibadah umum, masih komsel gitu. Nah, ternyata itu pertama kali dan terakhir kali dia bertemu dengan saya. Kami jalin hubungan melalui WA. Singkat cerita dia bilang, "Kak, saya sudah mau pulang ke Manado, Bali karena alasan bla bla bla." Sudah. Sampai di Manado beberapa minggu bulan, saya dengar kabar dipanggil oleh Tuhan. Seorang perempuan tapi atlet voli meninggal dipanggil oleh Tuhan. Ya. Tapi yang saya mau katakan begini. Walaupun usia remaja, ya belasan, dia meninggal, tapi kualitas hidupnya saya bisa ancungin jempol luar biasa. Ya, karena Sulawesi Utara kalau nggak salah itu juara 3 PON se-Indonesia, voli putri, dan dia adalah salah satu pemain. Jadi dapat bonus dari pemerintah, dapat dana dan lain sebagainya. Dan biaya itu, dana itu dia dapat, dia bangun rumahnya, rumah orang tuanya. Hidup yang singkat, tapi dia memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Jangan sampai kita sudah lanjut usia, tapi kita tidak memiliki kualitas hidup itu. Hidup yang benar-benar. Saya kan ya udah sakit-sakit begini, ya udahlah masa bodoh. Saudara, hidup yang berkualitas itu adalah hidup dia melakukan sesuatu. Ya, pohon aras yang subur umumnya berukuran besar, rindang, berbau wangi dan kuat. Pohon aras Libanon. Kenapa dikatakan pohon aras di Libanon? Coba kalau saudara lihat lambang bendera Libanon, pohon aras itu. Pohon yang besar dan pohon yang mahal. Pohon kalau di Alkitab saya sudah tidak cantumkan di PowerPoint, itu salah satu membangun bait Allah, bait suci, pohon aras. Benar-benar pohon yang kuat. Ya, pohon yang kuat. Sampai pohon aras ini bisa dikatakan bahwa pori-porinya kayaknya nggak ada pori-pori. Nah, kayu, saudara perlu ketahui bahwa kayu itu kuat atau tidak tergantung di pori-pori. Misalnya ini kayu gitu, potong. Saudara lihat ada pori-pori. Kalau saudara masukin air dan dia serap air, itu kayunya kurang bagus. Tapi pohon aras yang di Lebanon ini, yang tumbuh itu di Mediterania, yang di Timur Tengah, pori-pori kecil pun kayaknya nggak ada gitu. Sampai kalau binatang yang suka ngegrogotin kayu itu nggak bisa, nggak kuat untuk menggerogoti kayu itu. Kayu aras. Kualitasnya kuat, dijamin berpuluhan tahun, beratus tahun. Ya, saudara yang dikasih, itu kualitas yang memang benar-benar dimunculkan oleh pohon aras yang di Lebanon. Nah, hidup kita sebagai orang benar itu yang kedua harus memiliki kualitas. Ya, kualitas. Dan salah satu yang pohon aras ini rindang, ya, dikatakan bahwa kita ketika memiliki kualitas hidup yang luar biasa, pribadi yang selalu melakukan sesuatu yang berguna dan berdampak positif. Apapun yang kita kerjakan itu berguna, bermanfaat, positif. Itu kualitas hidup. Ya, hidup yang sementara harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saudara, kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil. Kita saat ini sedang berada di antrian panjang. Nggak tahu kapan kita dipanggil. Tetapi ketidaktahuannya kita mengenai akhir hidup kita, hidup yang sementara ini, mari kita munculkan kehidupan yang berkualitas. Di keluarga, sebagai kepala keluarga, kualitas menjadi berkat untuk istri dan anak-anak. Ya, kita sebagai istri juga menjadi berkat untuk suami dan anak-anak.
Kita sebagai anak, munculkan kualitas. Saya ingin berprestasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kualitas hidup yang harus dimiliki oleh orang benar. Ya, orang benar, kualitasnya itu tidak bisa diragukan lagi. Kalau saudara membeli sesuatu, yang saudara akan tanya, tahan berapa lama ini? 2 bulan, 3 bulan gak akan beli. Tapi coba saudara, tahan berapa lama? Sampai rusak. Pasti saudara akan beli. Berkorban, karena kualitasnya mantap. Dan barang-barang sekarang, kalau dibandingkan dengan barang dulu, sangat jauh berbeda. Kalau barang dulu, kualitasnya mantap. Barang sekarang, kualitasnya sudah nggak mantap. Ya, nah kita sebagai orang percaya, orang benar, kualitasnya harus dimunculkan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, orang benar itu, hidup orang benar itu harus konsisten. Konsisten. Ya, yang pertama tadi progresif, kenaikan. Di tengah-tengah dia naik, pertahankan kualitas. Ketika dipertahankan kualitas, konsisten. Wah, benar-benar. Saya akan bacakan. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Masa tua masih produktif, menghasilkan buah. Itu kan menandakan adalah konsisten kehidupan. Konsisten. Benar-benar luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sejak masa muda hingga masa tua tetap menjadi terang dan berkat bagi sesama. Ya, Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang yang dekat, yang setia kepada Tuhan meminta-minta. Kita orang benar. Munculkanlah suatu konsistensi hidup. Konsisten itu dia tetap. Walaupun keadaan sekelilingnya berubah, dia tetap konsisten. Dia tetap setia kepada gerejanya. Walaupun di lingkungannya suka ngajak-ngajak, ayo ke gereja gini. Enggak, saya konsisten dengan apa yang saya imani. Saya sudah nyaman. Walaupun di lingkungan pekerjaannya korupsi, di lingkungan pekerjaannya melakukan hal yang tidak benar, enggak, saya tetap konsisten menjadi anak yang benar, orang yang benar. Daniel, contoh Daniel, hidup di lingkungan tidak baik, tidak benar, dituduh dan lain sebagainya, diancam, Daniel tetap konsisten. Masukin ke gua singa, tetap konsisten. Dan dampaknya ketika hidup dalam konsisten, apa? Tuhan permuliakan Daniel, menyelamatkan dia dari cengkraman singa, menyelamatkan dia dan dipromosikan oleh Tuhan. Konsisten. Konsisten. Ada kalanya konsisten itu akan menurun dengan bertambahnya usia. Ada kalanya pada umumnya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini saya mau tegas katakan bahwa ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, produktif, melakukan sesuatu, tindakan hal-hal yang baik, menjadi gemuk. Di sini bukan orang benar itu harus gemuk-gemuk, enggak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, segar. Ada sekarang orang gemuk enggak segar, gemuk penyakitan. Tapi di sini gemuk tapi segar. Jadi berkat untuk orang banyak. Ya. Selama Tuhan masih memberi hidup, maka orang benar selalu bermanfaat waktu dan kesempatan yang ada untuk beraktivitas, berkarya dan berprestasi. Berkarya, berprestasi. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 tidak menghalangi kita untuk berkarya, berkreasi,
Ya, Selasa besok Yabes Ministry kita rapat diskusi bahwa kita renungkan sama-sama kita anggota Yabes. Bagaimana kalau kita merayakan Natal? Natal kan kita menerima kasih. Yesus lahir di kandang domba. Awal mulanya rencana Tuhan yang indah untuk umat manusia. Dan apa yang terjadi? Saya bilang, yuk kita berbagi kasih gitu. Tahun lalu, awal tahun kita berbagi kasih kepada anak-anak panti yang ada di Bandung. Sekarang kita berbagi kasih di anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Selasa. Dan kemarin kita sudah rapat juga, kita memberikan partisipasi uang saja. Kita langsung, biar mereka langsung belanjakan sesuai kebutuhan yang ada. Di tengah-tengah COVID-19, komunitas kita masih bisa berbagi untuk mereka. Dan ini menandakan bahwa kita adalah anak-anak orang benar, orang percaya yang konsisten, yang produktif. Ya, kita adalah memiliki kualitas hidup. Kita bisa berbagi kepada orang-orang yang belum beruntung, tidak beruntung. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kesempatan ini saya mengatakan bahwa terima kasih untuk saudara yang boleh berpartisipasi. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang konsisten. Jadi, saya mau katakan kepada saudara, orang benar itu, ya, kita bukan saja melekat sebagai orang benar, tapi ada hal-hal tindakan yang harus kita lakukan. 3 hal yang tadi. Saya mengatakan bahwa jalanilah kehidupan ini yang singkat dengan menjadi orang benar yang progresif, berkualitas, dan konsistensi. Konsisten dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga saudara, hidup yang kita jalani sekarang adalah hidup yang bermanfaat, bermakna. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
hidup yang singkat ini. Apakah saudara sudah jadi berkat? Saya mengatakan bahwa mari kita jalani hidup yang singkat ini untuk kita jadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau tanamkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dan Roh Kudus bekerja. Ingatkanlah, berbicaralah melalui firman Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup yang progresif, hidup yang berkualitas, hidup yang memiliki konsisten. Sehingga Tuhan dalam kami menjalani hidup ini, kami bisa dan kami boleh menjadi berkat untuk orang banyak, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Berkati dalam pekerjaan, keluarga, dalam karir, rencana-rencana ke depan. Tuhan tolong. Yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan pertolongan apa saja tertolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati komunitas Yabes Ministry Bandung, menolong kami semua seluruh anggota Yabes Ministry. Berkati juga yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini, yang mengikuti. Tuhan memberkati. Kesempatan indah juga hari Selasa, Tuhan kami akan berbagi. Tuhan di Bandung untuk anak-anak yang tidak beruntung, kurang beruntung. Kami percaya berkat yang sudah Tuhan kirim, bagikan kepada kami yang sudah terkumpul. Biarlah itu boleh berguna untuk anak-anak yang kurang beruntung, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa terus untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan yang memberkati, biar kiranya Tuhan Yesus keamanan, kedamaian boleh terjadi, tercipta di Indonesia. Terlebih COVID-19 secepatnya berakhir dan berlalu, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh lebih lagi beraktivitas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus mengikat kita menjadi satu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.